selama itu ciptaan manusia termasuk ideologi itu nggak ada harga mati. Dari Pak Safri tadi saya sudah sampaikan, Mas Dedin tadi ya. Itu hanya komentar saja, saya terima kasih. Kemudian dari Solo, nah ini kalau menurut saya memang kalau itu BPIP tetap ada, maka harus ada pembagian tugas yang jelas ya antara MPR dengan BPIP. Karena kan sebenarnya yang punya tugas utama untuk memasyarakatkan Pancasila, termasuk dalamnya fungsinya sebagai kedudukannya sebagai ideologi adalah MPR. Nah mestinya dioptimalkan ini, tapi tetap saya sebenarnya dalam posisi ini adalah supaya BPIP yang tadi sudah disinggung itu sebagai istilah saya itu apa ya, epicentrum kegaduhan politik terutama ideologi itu adalah BPIP, mulai dari pernyataan-pernyataan ketuanya yang tadi sudah disampaikan tentang agama itu musuh terbesar dari Pancasila, tentang salam Pancasila, tentang bagaimana harus menggeser kitab suci itu di bawah konstitusi. Ini banyak menimbulkan kegaduhan politik. Jadi bukan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan politik ideologis, ada bidang ideologi, tetapi justru membuat kegaduhan yang bukan main. Nah kemudian yang kedua, termasuk masyarakat bawah dalam hal ini kan pelaku ya, ada pelaku pendidikan informal dan juga yang formal. Nah ini sebenarnya bisa membantu pemerintah ya, dalam hal ini adalah pemerintah ya, negara dalam hal mensosialisasikan Pancasila itu melalui ya kurikulum yang ada gitu loh. Dan kalau mau konsekuen semua bekerja berbareng kan gitu ya, pendidikan formal maupun non formal harus juga menyertakan pendidikan Pancasila khususnya itu. Nah, kalau di perguruan tinggi bisa ditambah dengan filsafat Pancasila, seperti waktu itu di Undip saya juga selain mengajar mata kuliah Pancasila juga ada filsafat Pancasila. Nah itu bisa dilakukan. Kemudian Mas Ahmad Sukri ini ya, Pancasila itu sudah final ya. Sebenarnya kalau kita ngomong Pancasila itu final, sakral, dan seterusnya itu ya bertentangan dengan akal sehat kita. Jadi semua itu serba masih mengalir ya. Jadi bentuknya memang tidak ada yang baku sama sekali, harga mati itu tidak ada. Selama itu ciptaan manusia termasuk ideologi itu nggak ada harga mati. Mungkin esensinya tetap 5, tetapi pengembangan sampai pada penerapan yang tadi sudah disinggung oleh Prof. Mas Wadi tadi, wah itu penting sekali karena boleh jadi ya dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan ideologi sosialis komunis, kemudian ada liberal kapitalisme dan Islam. Anda jangan lupa ini Islam juga sebagai ideologi. Pancasila itu masih jauh dari maksud saya jauh dari ketiga ideologi besar ini. Bahkan saya katakan Pancasila itu ya seperti tabula rasa. Itu memang kenyataannya begitu, tabula rasa. Dari awal sampai akhir ke sini itu tergantung siapa yang berkuasa, itulah yang akan mengisi Pancasila. Jadi Pancasila bisa sangat liberal, Pancasila sangat kapitalistik, Pancasila sangat komunis, nah Pancasila juga sangat islami. Tergantung nanti siapa yang berkuasa di situ. Nah, kemudian soal saya Pancasila, saya Indonesia itu sudah saya kritisi sejak awal. Jadi itu kan meniru gaya Loi ke berapa itu, ke-14 ya kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa saya adalah negara, saya negara. Begitu orang menentang saya berarti Anda menentang negara. Saya Pancasila berarti siapa yang menentang saya berarti bertentangan dengan atau melawan Pancasila. Ini kan sangat otoriter banget dan ini menurut saya tidak bisa dikembangkan semacam ini. Kalau mengatakan saya cinta Pancasila, betul. Tapi kalau saya Pancasila itu sama dengan saya adalah negara. L'état moi kan itu. Itu nggak boleh sebenarnya itu. Kemudian yang terakhir l'état moi. Nah, ya ini bahasa Prancis ya. L'état moi. Nah, jadi seperti loa ya, loi jadi loa. Maaf ya. Nah, kemudian Mas Yopi tadi ya tadi yang terakhir tadi ya. Kalau BPIP itu misalnya kita menuntut pembubaran,
kalau kita konsekuen dengan apa yang disampaikan oleh termasuk Undang-Undang HIP dan juga Undang-Undang RUU HIP dan juga RUU BPIP, itu yang dikatakan atau menjadi maklumat dari MUI, itu mestinya ada tindak lanjut. Apa itu? Dilakukan namanya Masyiroh Kubro. Ketika, gitu ya, ini sampai menunggu ini, kalau misalnya ada tanda-tanda RUU HIP dan RUU BPIP itu akan disahkan menjadi undang-undang. Kalau Masyiroh Kubronya itu dilakukan, maksudnya demo besar-besaran itu ya, dilakukan setelah undang RUU ini disahkan, ya untuk apa itu ya? Nanti paling-paling banter kita bisa melakukan namanya judicial review dan itu hanya sebagai pressure group saja. Jadi mestinya memang kalau mau Masyiroh Kubro ya sekarang itu yang harus dilakukan, bukan menunggu nanti setelah RUU itu menjadi undang-undang. Kalau RUU ini nanti menjadi undang-undang, maka langkah kita hanya menggunakan judicial review. Dan kalau itu nanti MK, DPR, dan Presiden itu dalam arti ini satu, ya saya kan mengatakan trias politika kita ini sudah ambiar, karena DPR, MPR, Presiden, atau mungkin DPR, lembaga legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif itu sudah tidak hanya beririsan, sekarang itu sudah menyatu. Yang menjadi satu kekuatan, boleh dikatakan ya ini sebenarnya oligarki dalam gaya yang baru gitu ya. Jadi itu yang saya katakan trias politika kita itu sudah ambiar. Itu beberapa keterangan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih.